I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Yohanista Destriani. Saya Maria Marsawi Pale. Saya Elsa Marlianti. Saya Maria Oktaviani. Saya Maria Serafin Pagang. Saya Maria Nopindriani. Kami dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Maumere akan mempresentasikan materi kami melalui video pembelajaran dengan materi yang berjudul Merawat Tradisi Lokal dalam Kebinekaan. Sebelum kami menjelaskan materi ini, pertama-tama puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas campur tangannya kami semua dapat berkumpul di tempat ini guna menyelesaikan tugas Pancasila, memaparkan materi yang bertema Merawat Tradisi Lokal dalam Kebinekaan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebuah tradisi lokal bisa diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan suatu lingkup masyarakat tertentu. Tradisi lokal juga merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tradisi lokal bersifat kedaerahannya. Tentunya, tradisi lokal memiliki banyak jenis yang beragam seperti perkawinan, kematian, kelahiran, pertumbuhan anak, dan lain-lain. Apalagi terdapat banyak suku yang beragam di Indonesia, sehingga pastinya di setiap daerah tidak terlepas dari yang namanya tradisi lokal. Berikut akan dikenalkan beberapa tradisi lokal dari berbagai daerah yang unik. Yang pertama, tradisi Herba. NTT masih banyak jenis upacara yang masih dilakukan dan dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya upacara adat yang terkenal di NTT adalah upacara adat Herba. Upacara adat ini akan digelar untuk menyambut tahun baru yang akan dilakukan secara adat tradisional. Upacara adat ini digelar setiap tahunnya sebagai wujud rasa syukur. Kedua, upacara adat Lepabura. Satu jenis upacara adat yang dilakukan di NTT adalah upacara adat Lepabura. Upacara adat ini masih dilakukan hingga saat ini dengan tujuan untuk memberikan penghormatan kepada leluhur terdahulu. Rakyat NTT percaya bahwa kehidupan yang sedang dijalankan saat ini tidak lepas dari perlindungan leluhur terdahulu. Berikut saya akan menjelaskan cara untuk melestarikan tradisi lokal dalam era globalisasi. Melestarikan tradisi lokal ini bukan membuat kita menjadi ketinggalan zaman, tetapi dapat membanggakan tradisi lokal agar tetap lestari di era globalisasi. Cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan tradisi lokal antara lain: 1. Mempelajari tradisi lokal dan memahami informasi tentang budaya itu. 2. Aktif mengikuti berbagai kegiatan tradisi lokal. 3. Mengenalkan tradisi lokal ke dunia internasional melalui media sosial, baik berupa unggahan foto maupun unggahan video. 4. Menjadikan tradisi lokal sebagai identitas di era globalisasi. 5. Mempromosikan dan mengekspor tradisi lokal melalui kesenian ke luar negeri. 6. Memasukkan tradisi lokal sebagai pelajaran muatan di lokal sekolah-sekolah. 7. Mengembangkan tradisi lokal kepada masyarakat luas. 8. Mengadakan dan ikut serta dalam berbagai pentas seni tentang tradisi lokal di sekitar daerah. 9. Tidak menjelek-jelekan tradisi lokal dari daerah lain. Dan 10. Saling menghormati tradisi lokal di daerah lain. Baik teman-teman, yang terakhir saya akan memperkenalkan budaya tarian daerah dari Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang bernama Tuari Talou. Tarian Tuari Talou adalah sebuah tarian perang dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang sangat unik. Tarian ini sudah berusia ratusan tahun. Sejak generasi ke-10 turun suku Tanah Wuta Hewokloang atau Hewokloang seusina raya meliputi kampung Hewokloang, Heo, dan Kewa, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini tetap lestari dari generasi ke generasi dan dipentaskan di berbagai daerah di Indonesia. Tarian ini melambangkan jiwa kesatria dan mental pahlawan masyarakat Hewokloang dulu. Tarian ini umumnya dibawakan oleh penari pria dan wanita dengan mengenakan busana perang
ala orang Hewok Loang yang disebut Ragi Gai. Jika ada keturunan mereka yang meninggal dunia, maka tarian Tuaretelou ini selalu dipentaskan. Tuaretelou sebenarnya terdiri dari 3 tarian yang menggambarkan 3 teknik perang, yakni tarian Awi Alu, tarian Magemot, dan tarian Tuaretelou yang ditarikan secara berurutan oleh belasan penari perempuan dan laki-laki. Penari akan diiringi dengan tabuhan irama gongwaning dengan berbagai jenis pukulan yang menghasilkan bunyi mengiringi syarat gerakan dan hentakan kaki. Ketiga tarian tersebut berkaitan dengan ketangkasan perang yang wajib dimiliki oleh setiap laki-laki. Tarian Awi Alu menggambarkan latihan ketangkasan tubuh bagian bawah. Pada tahap ini, para penari akan melompat di antara tongkat-tongkat kayu atau bambu yang dibenturkan oleh penari lain. Tongkat yang beradu akan menghasilkan bunyi. Tarian Awi Alu ini menyerupai tari tongkat yang biasa dimainkan anak-anak pramuka. Ada juga tarian Magemot. Tarian ini menunjukkan ketangkasan tubuh bagian atas. Tarian Awi Alu tongkat, di mana tongkat atau bambu ditempatkan pada jarak 20-30 cm di atas tanah, lalu tongkat ditempatkan sejajar dengan leher. Terakhir adalah keterampilan mengintai yang disajikan dalam bentuk tarian Tuaretelou, di mana seorang penari pria lengkap dengan pedangnya akan menaiki sebuah tiang bambu. Si penari akan bertumpu pada ujung bambu dengan perutnya, lalu berputar ke segala arah seperti sedang memantau keadaan. Sementara tiang bambu dipegang oleh beberapa penari pria dan wanita di bagian bawah. Demikian penjelasan materi yang kami paparkan mengenai merawat tradisi lokal dalam kebinekaan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon kritik dan saran. Pada akhir kata kami mengucapkan sekian dan terima kasih. SMK bisa. SMK hebat. Mari rawat tradisi kita.